Munculnya partai yang menggunakan kata mahasiswa, yaitu Partai Mahasiswa Indonesia, ternyata memunculkan penolakan keras, terutama dari mahasiswa itu sendiri. Meskipun begitu, kehadirannya dapat dianggap memberikan warna dan kejutan terhadap alur relasi partai politik yang ada, menyongsong pemilu 2024. Data dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang diperbaharuinya pada tanggal 21 Januari tahun 2022, sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI, nomor M.HH-11.04-09, tertanggal 17 Februari tahun 2022. Partai Mahasiswa Indonesia. Pengurus tingkat pusat, Ketua Umum, Eko Pratama, Sekjen, Muhammad Al-Hafiz, dan Bendahara Umum, Muhammad Akmal Mauludin. Dengan nomor keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-6.AH.11.01 tahun 2022, tanggal 21 Januari tahun 2022. Menguatnya aktivitas mahasiswa dalam merespon persoalan yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, terutama isu penundaan pemilu, wacana Presiden 3 periode maupun usulan perpanjangan masa jabatan Presiden, mengingatkan peran strategis mahasiswa. Ada yang memaknai bahwa kehadiran mahasiswa dalam sebuah partai mampu berada di tengah kekuasaan politik, memiliki peran penentu, mengontrol kekuasaan politik sesuai dengan idealisme. Spirit idealisme mahasiswa hadir dan berperan nyata, memberikan peran dominan di tengah percaturan politik kekuasaan. Argumentasi seperti ini pun ada yang menolaknya, karena perilaku politik sebelum dan sesudah berada dalam lingkaran kekuasaan bisa berbeda, bahkan bisa bertolak belakang 180 derajat. Dalam jangka pendek, terutama kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu dekat, yaitu pemilu 2024, kata mahasiswa dianggap memiliki daya tarik, diharapkan menjadi pemikat kepada pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada partai yang menggunakan kata mahasiswa. Adanya kata yang menarik simpati publik, selama ini tidak lantas serta-merta membuat pemilih tertarik untuk menjatuhkan pilihan kepada partai yang nama partainya terdapat kata yang menarik bagi mereka. Terhadap partai politik yang menggunakan nama suatu kelompok orang yang bisa diklaim memiliki representasi keanggotaan besar pun tidak serta memiliki pemilih yang besar pula, misalnya saja kata rakyat, bila itu dilekatkan pada nama suatu partai, tidaklah begitu saja yang namanya rakyat akan memilihnya. Bahkan kata yang sebenarnya mengandung sentimen identitas sekalipun, tidak begitu saja mengikat orang yang memiliki identitas itu menjadi pemilihnya. Namun demikian, rangkaian peristiwa politik sepanjang waktu tidak selalu, selamanya, mengikuti lintasan dari algoritma yang terjadi dari waktu ke waktu sebelumnya. Bisa saja menaruh rasa optimis bahwa idealisme mahasiswa menjadi perilaku politik dan menjadi kekuatan determinan dalam percaturan politik kekuasaan. Meski disadari, tetap saja ada yang merasa pesimis bahwa itu adalah sebuah impian dan ilusi belaka. Meskipun sungguh dapat dimengerti, untuknya terbentang jalan terjal yang memerlukan stamina panjang di tengah konfigurasi dan praktek politik sekarang ini. Kerja-kerja konkret pasca berstatusnya badan hukum partai politik yang dimilikinya, mau tidak mau, adalah menyiapkan segenap perangkat pendukung untuk memastikan kepesertaannya dalam pemilu nanti.
Bila ini saja sulit untuk dilalui, maka pembicaraan tentang peran penentu mahasiswa berbasiskan idealisme di tengah praktek politik kekuasaan masih sekedar pembicaraan. Demikian, sampai jumpa.